Jadi jadi adapun beberapa hal yang sekiranya kelompok kami ingin tanyakan ataupun ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait yang Bapak sampaikan tadi terkait kenapa kami memilih sekolah eh, SD Negeri 1 Astina ataupun SD Negeri 4 Sukusade itu karena kami sudah sekiranya kehabisan SD untuk memilihnya Bapak. Karena setiap studi independen itu SD-nya harus tidak sama Bapak. Jadi hanya SD tersebut yang kami sekiranya dapatkan dan belum ada yang melakukan penelitian di kelas tersebut ataupun di sekolah tersebut terkait dengan studi independen ini. Jadi kami ingin mengkaji sebuah topik yaitu topik pembahasan tentang adaptasi pemanfaatan teknologi di sekolah. Jadi waktu Zoom pembekalan studi independen ini sudah diberikan beberapa topik Hmm. untuk dikaji, yaitu ada 8 topik. Eh, yang pertama ada maraknya kasus perundungan di sekolah, yang kedua ada degradasi moral pada anak, yang ketiga ada pelecehan seksual terhadap anak, yang keempat adanya literasi siswa, lemahnya literasi siswa, yang kelima ada tradisi lokal global, yang ketujuh ada pendidikan anak berkebutuhan khusus, yang ketujuh ada adaptasi pemanfaatan teknologi di sekolah, dan yang kedelapan ada literasi digital. Jadi sebenarnya Bapak dari kelompok 39 sebenarnya ingin mengkaji beberapa topik dari anggota kelompok 39, yaitu yang pertama ada maraknya kasus perundungan di sekolah, yang kedua ada lemahnya literasi siswa, dan yang ketiga ada adaptasi pemanfaatan teknologi di sekolah. Jadi saya ingin em, meminta pendapat dari Bapak dari ketiga topik tersebut. Bagi Bapak, topik manakah yang lebih sekiranya lebih tepat untuk kami kaji di kelompok 39? Terima kasih, Pak. Nah, topik-topik itu kan menurut penjelasan itu topik yang sudah ada, katanya boleh juga topik yang lain, yang penting apa namanya, sudah katakanlah sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing kan gitu. Itu sebetulnya juga tidak harus 8 karena waktu itu juga banyak pertanyaan dari dosen apa ini gitu kan. Nah, sehingga diputuskanlah. Nah, contoh misalnya supaya menghasilkan haki itu misalnya penanganan narkoba, katakanlah atau penanganan tentang bullying itu misalnya. Nanti apa haki yang dihasilkan, apa itu bentuknya, itu yang Pak juga tidak ngerti gitu. Nah, kalau menghasilkan ya media atau apa gitu, pendeteksi ini gitu misalnya, ada kan. Ini penanganan bullying, apa nanti bentuk anunya itu? Apakah dalam bentuk pedoman atau apa itu dalam bentuk itu juga perlu dipikirkan deh ya. Itu perlu dipikirkan kalau Dek tadi mengatakan ada ya pemanfaatan teknologi di sekolah dasar atau misalnya itu sih memungkinkan karena ada. Nah, penanganan bullying atau ya pencegahan bullying di sekolah. Nanti kegiatannya? Apa luarannya apa itu? Luarannya? Apakah misalnya kan bullying ada pedoman, ada apa nanti sehingga itu merupakan hal yang baru yang tidak ada dipikirkan oleh orang kan gitu. Itu yang perlu ada contoh lah itu gitu ya. Sehingga pilihlah yang memang di sekolah itu apa namanya eh, apa ya memang menarik dia diminati oleh sekolah itu gitu. Tidak perlu gitu sehingga apa namanya hmm, kalau penanganan bullying apa mau dibuat apakah dibuat banner atau apa nama slogan-slogan nanti di sekolah itu atau bagaimana itu perlu dipikirkan dan nanti kalau seperti itu supaya 13 SKS apa nanti dilakukan apakah ada seminar atau ada apa gitu. Nah, itu perlu dipikirkan untuk memilih suatu
proyek, katakanlah seperti itu, atau topik. Itu, Dek. Dek, tadi yang dipilih apa tadi? Izin menyampaikan Bapak, untuk yang sebenarnya kami pilih, yang fixnya kami pilih itu ada topik adaptasi pemanfaatan teknologi di sekolah. Ya, Jadi ya, ya. Terus, Jadi kami milih topik tersebut sekiranya cukup bagus karena untuk kedepannya sekiranya sekolah-sekolah dasar tersebut memerlukan teknologi untuk belajar, seperti siswanya untuk mempermudah mencari sebuah media pembelajaran, sumber-sumber belajar yang seperti itu, Bapak. Namun sekiranya ada pun beberapa masalah biasanya kalau di SD tersebut, seperti gurunya yang mohon maaf seperti gurunya yang sekiranya gagal teknologi maupun siswanya yang kadang menyalahgunakan teknologi tersebut eh, dalam sehari-hariannya, Bapak. nah itu dah. Justru itu dia membuat itu, tapi memudahkan guru. Gitu. Gimana caranya? Itu supaya nilai plusnya, kalau misalnya ini akan sulit oleh guru dan sulit siswa, nah supaya adik membuat alat itu. Bagaimana supaya guru itu mudah dia memanfaatkan, siswa juga gitu kan? Ya gimana caranya kan gitu. Nah, nah Pak setuju itu. Nah idenya seperti apa? Idenya itu coba diceritakan sedikit. Coba diceritakan sedikit. Baik, Bapak. Untuk idenya masih sekiranya masih kami eh, diskusikan ataupun masih kami sampaikan. Eh, Mohon maaf, masih kami diskusikan ya karena sekiranya eh, kami belum juga survei ke sekolah tersebut untuk melihat bagaimana situasi dari SD tersebut, apakah memang SD tersebut memiliki eh, kekurangan dalam adaptasi pemanfaatan teknologi seperti itu, Bapak. Maka dari itu saya minta bimbingan dari Bapak untuk persiapan kami observasi ke SD, Bapak. Nah, silakanlah. Harus 2 SD ya. Eh, iya, Bapak, harus 2 SD, Bapak. Ya silakanlah Pak. Dan kalau itu Pak sih setuju, tetapi supaya nanti implementasinya itu sampai uji coba, sampai mendapatkan hasil, mungkin itu maksudnya nanti. Ya kalau sekedar membuat saja harus ditindaklanjuti, harus ditindaklanjuti itu ya katakanlah tindak apa ya terus diterapkan pada siswa dan mudah bagaimana pemanfaatannya kan gitu. Ya kalau di dalam mata kuliah yang bebas itu kan ada IPA kan, mungkin kalau bisa membuat IPA misalnya atau apa gitu, silakanlah ya silakan. Tapi gambaran anunya nanti apa gitu, gambarannya dulu. Seandainya itu hanya membuat media satu nanti seperti penelitian itu membuat model apa media apa satu topik itu kan tidak menarik, hanya satu. Bagaimana itu? Seberapa nanti dibuat supaya ada sistem lah modelnya gitu. Gimana itu, Dek? Hmm? Dek, apa Eh, pedoman dibuat atau apa? Belum belum tahu juga Pak itu. Nah, untuk itu juga masih kami diskusikan sekiranya jikalau ada adaptasi pemanfaatan teknologi di sekolah. Sudah adaptasi teknologi gitu. Iya, Bapak. Ada Adaptasi pemanfaatannya, Bapak. adaptasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran atau dalam apa? Untuk topiknya itu adaptasi pemanfaatan teknologi di sekolah. Seperti itu. Sudah pemanfaatan teknologi di sekolah. Nanti yang dibuat itu alat media pembelajaran gitu. Media pembelajaran nanti satu topik itu berapa topik atau berapa mata pelajaran itu. Nah, adaptasi itu kan artinya adaptasi apa teknologi dalam di sekolah itu kan
banyak itu apa mau dibuat apa banyak hal bisa dibuat atau bagaimana. Ya, Pak pikirkan itu dah supaya, nah contohnya dah itu seperti tadi, membantu anak yang misalnya dia membuat media membantu anak yang lambat membaca. Nah, gitu saja itu lebih mengena gitu. Ini masih itu kan itu adaptasi namanya, Dek. Itu Dek buat topik, itu topik namanya, topik besarnya, tapi diimplementasikan seperti itu gitu. Membantu anak yang lambat membaca kelas 1 itu misalnya bisa digunakan kedua SD itu, di mana dia membuat alat itu sehingga anak itu mudah belajar membaca itu dengan teknologi gitu deh. Pak itu sebetulnya ingin klub itu dia ini kayak gitu misalnya dia gimana gitu. Itu dibuat Pak itu namanya adaptasi teknologi dalam belajar, dia adaptasi dia ke gini sehingga judulnya itu topiknya itu adaptasi teknologi tapi judulnya adalah ya memudahkan membantu anak mudah belajar membaca kelas 1 itu misalnya itu lebih menarik. Gimana ya pasti orang akan tertarik gitu ya, teknologinya teman di TP, gininya teman di PGSD gitu. Jadi nah, contohnya lah itu dia gambar itu ayam gitu misalnya, apa nih ayam itu sehingga dia sekarang yang banyak itu adalah kesulitan guru mengajarkan membaca di SD. Itu sulit sekali dia karena gurunya mengajar samstra dia ini ini D gitu. Nah, sekarang dia gimana memudahkan itu dengan bantuan teknologi. Gitu dia sehingga senang dia nyoba-nyoba dia itu terus coba sehingga dia gini tak bosan dia kalau membuat apa media itu tak bosan dia. Sama dengan sekarang mungkin ada adik ini punya adik kecil ya umur 3-4 tahun, sekarang HP yang disenangi dan YouTube-nya itu jadi cari ada gitu, ada misalnya binatang, ada mobil kan gitu dia terus jadi cari. Dia bisa enggak mengadaptasi seperti itu sehingga dia senang membaca sehingga dia jadinya ini gitu ya. Itu Pak pesankan, itu yang Pak beri masukan kepada kelompok 39 ya, jangan adaptasi teknologi dalam apa diadaptasi itu, ini namanya mengadaptasi bagaimana membantu siswa kelas 1 mudah membaca gitu ya. Itu judulnya nanti, alat itu bisa kalau Pak Bani itu teknologi apa namanya hak paten sederhana kita usulkan itu, kami Pak mengusulkan kan gitu. Gimana udah pernah coba ini ya, kalau dia itu ini pesan contoh lah, nanti dia punya pendapat lain silakanlah. Sehingga kalau bagi Pak itu berdasarkan pengalaman Pak kan berhitung juga PPG kan, itu banyak Pak gimana anak kelas 1 sulit sekali diajar dia. Ya, ya karena Pak sih tahu mengajarnya itu dengan ini A, B gitu-gitu, bosan ya anak-anak. Gimana sehingga latar belakangnya itu kuat. Pertama, ya coba ya tanya nanti ke sana. Pertama adalah guru atau siswa masih lambat dia membaca, ya motivasi belajar siswa rendah itu contoh-contohnya ya, motivasinya belajar rendah, dia lambat membaca itu, dan gurunya lebih sering ya tidak ada medianya itu. Nah itu coba, dan sekarang eh, bagi anak-anak yang kecil tuh HP adalah suatu hal yang sudah lumrah itu. Udah lumrah itu sehingga ya, judulnya menurut Pak itu cocok. Nah, itu contoh singkatnya yang lain. Silakanlah yang lain gitu. Maksudnya apa? Ya bisa enggak dia berpikir
ini teman-teman di adik-adik yang di PGSD ini, gimana mengajar ini. Ya, Pak punya cucu itu dah baru 3 tahun, HP-nya dicari dah ada binatang, gitu dia, ada mobil-mobilan, ada orang ini gitu dia itu senang-senang. Nah gimana dia yang tenang itu dibawa ke kelas sehingga dia apa dilihat. Itu misalnya ayam gitu misalnya. Nah, misalnya apa lagi? Kan gitu. Ibu gitu misalnya. Ya udah, ibu data. Itu sehingga dia senang dia belajar. Gimana dia? Itu. Ya, ya itu sebagai saran sehingga eh, ya silakanlah kalau ke lapangan itu bisa ditanyakan mata pelajaran apa yang sulit siswa kelas 1 dan berhitung juga banyak siswa kelas 1 itu pendidikan tapi ya, enggak. Coba pada kenapa Pak bahasa karena ada bebas bahasa Indonesia kelas rendah ada enggak? Hah? Ada ya? Betul ada belajar bahasa Indonesia kelas rendah yang dibebaskan mata kuliahnya. Ada Bapak. Ada. Itu, nah kena lah kelas rendah. Ya kemampuan ya sehingga apa namanya media membantu anak mudah belajar membaca gitu kelas 1 gitu. Alat itu media itu. Ya latar belakangnya udah kena ya guru kesulit ini siswa senang dia main gadget anak-anak di YouTube yang itu ya itu kita bawa ke situ. Ya TikTok misalnya bisa membuat bagus sekali berbasis TikTok itu misalnya. Ya, nah itu saran. Nah, oleh karena itu silakanlah kalau itu yang dicari topiknya adaptasi teknologi untuk pembelajarnya itu topik besarnya itu judulnya belum adaptasinya apa. Dia tadi bertanya adaptasinya tadi itu ya tapi berikan judul yang apa ya media apa TikTok misalnya media ini untuk memudahkan siswa kelas 1 belajar membaca itu wah menarik itu ya buat itu ya kalau dibuat banyak gambar-gambarnya enggak gimana dia sudah bergerak itu makanya diisi mahasiswa teknologi semester 5 ya itu sudah Gus Gus Sudiartana sebagai ketua kelompok ya Nggih, Bapak, sudah. ya bisa itu Pak berikan contoh silahkan contoh yang lain gitu jangan judulnya adaptasi teknologi dan apa diadaptasikan gitu maksudnya kan gitu kalau adaptasi belum operasional tuh baru judul saja ya nah misalnya kalau pencegahan bullying di SD apa judul ini gimana pemanfaatan ini ya dengan apa namanya proyek independen studi independen itu. Ya, oleh karena itu, adik tanya si guru kelas 1, ya boleh sih pertama mata pelajaran apa yang sulit, bagaimana cara mengajarkan. Sebab siswanya juga gini, dia katanya bosan belajar gitu, motivasinya rendah, ajak bermain-main dia. Ya, mungkin gurunya yang tidak apa membawa media dalam belajar begitu. Oleh karena itu tanya dan kelas 1 coba kalau itu Pak ini. Tapi dia mesti bisa membuat media yang menarik itu. Nah, si tadi ya, ya misalnya ayam ada ayam terbang, ayam terbang, ayam gitu misalnya gimana dia bercerita. Ya, ada kuda, ada kuda aja. Kuda, kuda. Nah, gitu misalnya kan dia antara bicara dengan tulis itu ada kuda, kuda. Nah, ya, itu kan ya misalnya sapi, sapi ada. Itu misalnya sehingga
ya gimana gitu ya. Ya, tapi ada dasar gininya, bahasanya, cara apa namanya, sapi, sapi gitu. Tapi ada gerakan, sehingga ada gerak dia, dia itu kan lebih mudah gitu. Nah, gimana? Itu saran ya. Gimana, Agus dan teman-teman kelompok 39? Agus, Bapak, rencananya apa? Tidak punya rencana? Baru adaptasi gitu saja. Adaptasi itu luas artinya. Artinya eh, kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Apa itu? Belum, itu masih topik besar namanya. Terus, Gus, gimana? baik Bapak. Sekiranya kami akan lakukan observasi terlebih dahulu ke SD untuk menemukan permasalahan apa yang sekiranya ditemukan di sekolah tersebut yang berkaitan dengan topik yang akan kami angkat, Bapak. Ya, 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 silakan. Nah, untuk itu Bapak, jikalau kami ingin observasi ke SD, apa yang sekiranya perlu kami persiapkan saat observasi awalnya, Bapak? Nah, itu sudah di pertama. Misalnya kalau guru kelas berapa, eh, apa mata pelajaran yang sulit diterima oleh siswa, itu misalnya materi apa. Nah, itu tanya. Nah, ini sulitnya. Kenapa dia itu sulit? Itu artinya mencari akar masalahnya apa sulit. Oh, karena ini dan sebagainya. Biasanya ini juga siswanya sekarang motivasinya rendah. Ya, diajak belajar bengong dan lain-lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu biasanya. Ya, tanya. Nah, kalau guru kelas 1 silakanlah materi apa, dan tanya lebih lanjut lagi. Ya itu dah kadang-kadang dikatakan motivasi siswa rendah, seperti itu Bapak Ibu gitu misalnya. Nah, nanti catat semua ya, tanya ya, ya, tanya itu deh. Nah, sekarang misalnya kalau ada kelemahan nanti bagaimana mengatasi. Nah, dikatakan motivasi belajar rendah, apa yang dilakukan dari teknologi itu? Ya, umumnya medianya tidak ada, sehingga motivasinya tadinya rendah. Itu deh. Ya, Iya Bapak. Oh, berarti untuk informasi yang ditanyakan itu pada guru kelas Bapak nggih? Atau kepala sekolah Bapak yang lebih semuanya, semuanya semuanya? deh. Ya, Baik bila Bapak. perlu jangan sekali ke sana deh. Perlu dia siapa tahu pertama harus izin dulu kepada kepala sekolah. Ya, izin kita sowan dan juga bila perlu membawa surat pengantar. Jangan surat pengantar bawa dulu. Nah, observasi lah. Observasi dan nanti kalau nanti disetujui nanti saya ini kan gitu. Observasi untuk studi independen gitu kan. Kan diberikan surat. Terus serahkan kepada kepala sekolah. Boleh kok kepala sekolah kalau ditanya, kalau enggak langsung ada pada guru, tanya guru. Ya, guru kelas berapa? Kelas 1, kelas 4 itu misalnya. Itu apa? Ya, kalau nanti di SD 1 Astina menanya kelas 1, kelas 4, mungkin di SD yang lain kelas 2, kelas 5, kan gitu. Kelas 3, dan kan gitu. Kan dek satu itu 5, kan? 5 orang ke sana. Ya, 5 orang itu ya boleh sih dipecah. Sehingga di SD 1 Astina ada, di SD 4 Sukusade ada, silakan. Ya, Pak. Nah itu dek, cobalah lihat juga ke kelas itu. Tapi semua itu adik dokumentasikan. Ya meskipun tidak divideokan, dokumentasikan hari apa, jam berapa, yang diamati siapa, materinya apa, harus jelas itu. Ya, jangan sekedar saja. Ya, misalnya hari pertama tidak harus kita gini mendapat observasi karena observasi itu guru kan juga
mempersiapkan diri supaya tidak ini. Ya, kita ke sana dulu, kita menyampaikan apa tujuan kita, menyerahkan surat, bincang-bincang lah dengan guru. Ya, kalau bincang-bincang itu sudah mendapatkan setelah sedikit bertanya, kesulitan apa, boleh bertanya. Nah, observasinya untuk berikutnya, untuk memperkuat. Dan semua itu dicatat dan dokumentasikan, ada foto. Itu. Karena itu dihitung 1 hari sekian jam itu. Nah, meskipun misalnya adik di sana, misal ini di sana 3 jam, meskipun tidak sampai penuh, ya anggaplah sampai sudah 7 jam di sana. Ya, Pak sih memaklumi itu gitu ya. Yang penting bagus cara melaporkan. Ya, kalau misalnya pada tanggal 12 saya berkunjung ke SD ini gitu misalnya, ini untuk mengobservasi, mewawancarai dan memberi angket dan sebagainya, yang ini ya itu harus banyak dari misalnya ke SD dari jam 8 misalnya sampai jam 1 di situ yang dilakukan adalah menanyakan apa ya besoknya lagi dan sebagainya. Ya, meskipun tidak sampai jam 12, tapi diisi silakanlah. Kemudian ada redaksi, ada foto. Ya, jangan foto menerjang gini di depan SD. Kan fotonya itu seperti ada komunikasi, ada yang diajak komunikasi. Misalnya pas ke ruang kelas sekolah, ada foto di situ, orang lain disuruh foto. Pas berdiskusi dengan guru ada, pas mengobservasi di depan kelas ada foto di situ gitu. Nah, jangan foto seperti selfie dengan orang ini, jangan ya, betul itu. Ada yang perlu disampaikan, Dek? Untuk suratnya Bapak, kami apakah perlu untuk surat pengantarnya itu bagaimana Pak nih? Kami hanya Di dekanat ya sana WD1. untuk kami hanya mendapatkan surat izin untuk observasi saja Bapak. Memang suratnya itu ditandatangani oleh Bapak Wakil Dekan 1. Apakah suratnya seperti itu saja Bapak? Ataukah perlu surat tambahan lain Bapak? Enggak, itu udah maksudnya. Itu observasi. Observasi kan bisa wawancara, bisa pengamatan kan. Observasi kan mengamati. Ya, Baik, terima ya. kasih Bapak. Itu udah betul lah itu. Maka udah observasi, serahkan dulu itu. Ya kita sowan dulu istilahnya pada kepala sekolah. Ini juga untuk kelompok 40 ya, sama. Sowan dulu, terus ya bincang-bincang lah di situ. Ya mungkin kelas sekolah sebentar, nanti ke guru. Nah, jangan ada cepat-cepat ini. Ya berdua, misalnya di sini ada 5, ada berdua untuk siapa, bertiga siapa gitu, supaya tidak ngumpul di satu tempat boleh. Kalau kelas sekolahnya kan sekalian, ya sehingga kita bisa. Terus ada observasi kelas, gitu. Ya, ya itu yang Pak sarankan. Ya siapkan pertanyaan. Itu dah masalah apa yang selama ini Bapak Ibu hadapi di dalam mengajar. Itu pertanyaan pertama. Apa jadi jawab? Oh ini catat. Nah misalnya masalah kesulitan membaca. Kira-kira apa Pak, penyebabnya kok sulit dia membaca siswa? Nah catat. Ya. Terus kalau sulit seperti ini, Bapak Ibu bagaimana cara mengatasi? Begini ini catat. Gitu. Ya. Oh ini motivasi belajar siswa rendah, motivasi rendah dia gimana Pak motivasi rendah itu dia kalau belajar diam, disuruh ini diam, dia seperti melamun gitu misalnya. Nah penyebabnya apa itu Pak? Ini. Nah terus kalau ada anak seperti itu bagaimana cara mengatasi? Nah itulah yang sulit. Nah itu misalnya silakanlah sehingga dari situ dapat gitu.
Ya itu sih catatnya. Mata pelajaran apa yang paling sulit bagi siswa gitu misalnya, silakan dicatat. Kenapa itu yang sulit? Ya itu. Nah itu kelompok 39 ada lagi. Dan juga untuk kelompok 40 maksudnya dalam kita ke sekolah itu membawa surat pengantar dan diserahkan di sekolah dan beritahu juga maksud tujuan kita untuk apa gitu. Ya nanti kan Pak kalau memang sekolah 2 itu nanti kan Pak bisa ke sana sekali-sekali kan. Sudah kelompok 39? Untuk satu lagi Bapak, untuk mekanisme bimbingannya itu, untuk jadwalnya itu udah kami buat Bapak. Jadi untuk bimbingannya itu, bimbingan pertama ada 4 kali meet Bapak. Hah? Saya izin untuk share screen. Coba ya. Nah, ini merupakan jadwal yang telah kami buat untuk dibuat di bulan Oktober ini. Yaitu yang pertama dari tanggal 9 9. sampai 16 itu rencananya kami membuat tentang bimbingan terkait observasi awal dan menjalin kerjasama dengan mitranya. Jadi kami sekiranya akan meminta bimbingan lebih dari Bapak. Seperti itu, Ya Bapak. makanya kalau D itu buat dulu gini daftar pertanyaan. Kalau Dek mau itu buat ya seperti Pak tadi kan katakan tadi. Apa yang Dek mau tanyakan? Itu yang disampaikan kepada Pak. Baik, Bapak. Ya, ya, Iya, Bapak. ya, itu. Lembar observasinya itu. Supaya nanti terarah apa yang mau ditanyakan. Ya, buat dulu. Nanti kalau Pak kan enggak ini. Pak sudah beri tadi. Silahkan Dek sekarang terjemahkan semakin apa nanti. Nah ini kan misalnya tanggal 10 sudah bimbingan. Tanggal 11, ini kan 13, ini kan dek observasi kan. Di sini apa dong? Bimbingan terkait observasi awal. Nah ini nomor yang hijau itu apa? Untuk yang hijau itu merancang pengembangan masalah yang akan dikaji terkait topik. Itu maksudnya merancang sebuah solusi yang Nah, permasalahan serta solusi yang akan kami pecahkan seperti itu. makanya kan D itu sekarang sudah itu, besok itu sudah selesai sebetulnya. Sehingga tanggal 12, 13, 14, D ke lapangan. Sehingga tanggal 15 itu sudah, tanggal 16 sudah punya apa eh, hasil yang pas sehingga bisalah nomor 17 itu membuat proposal deh. Kan gitu. Merancang proposal sudah tanggal 17. Itu. Sehingga tanggal 10 sekarang udah gini bimbingan, tanggal 11 bimbingan, bimbingannya apa? Dia sudah membuat daftar pertanyaan. Ya, tanggal 12 ke lapangan sudah 12, 13, 14, 15. Tanggal 16 kan minggu kan? Enggak ya, Senin. Tanggal 15 minggu. Minggu jangan ada diisi deh. Isi merah ya, libur Baik, Bapak. gitu kan. Tanggal 15 tuh merah isi ya. Baik, Bapak. Ya, ya itu. Udah bisa? Eh, eh, Sejauh ini sudah Bapak. Nanti sekiranya jika ada yang kami kurang paham, kami akan tanyakan selanjutnya di grup Bapak. Ya, ya. Ya, silakan. Mungkin teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin dari kelompok 40 untuk waktu dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Ya, bagus, atas silakan. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, sebelumnya Pak, saya ingin menyampaikan bahwa kami memilih di SDN 5 Kampung Baru dan SDN 6 Banyuning. Karena saya Oke. lihat
Karena saya lihat di Google Maps itu Pak, itu sekolahnya bagus. Mungkin dari infrastruktur, sarana dan prasarana itu sangat memadai. Seperti akses internet yang stabil, perangkat yang cukup, dan perangkat lunak yang diperlukan. Jadi kami ingin mengambil topik mengenai adaptasi pemanfaatan teknologi di sekolah yang sudah disinggung oleh kelompok 39 juga, Ya, dan itu sudah kami diskusikan juga. Kami sepakat bahwa kami memilih adaptasi pemanfaatan teknologi di sekolah, karena kita tahu bahwa teknologi itu sudah global gitu Pak, sudah terhubung satu dunia, satu perangkat. ya. Nggih. Jadi kami ingin berupaya untuk mengubah paradigma belajar dalam sistem teknologi ini Pak. Jadi kami memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi adaptasi terhadap siswa-siswa di SD. Karena ketika kita melihat di negara-negara yang maju seperti negara Jepang, itu sudah memanfaatkan teknologi pada jenjang SD. Sehingga siswa-siswa di Jepang itu literasinya sangat memadai, wawasannya sangat bermutu, dan pengetahuannya sangat banyak. Karena dia sudah memaksimalkan atau mengimplementasikan tentang mengenai pemanfaatan teknologi ini. Maka dari itu, kami memilih topik itu, Pak, mengenai adaptasi pemanfaatan teknologi, dan juga mungkin kita akan merancang sehingga siswa-siswa itu lebih tertarik mengenai pembelajaran dalam teknologi daripada gaya belajar tradisional yang hanya disampaikan lewat tulisan yang ditulis dalam papan tulis. Kita akan merancang mengenai entah itu video pembelajaran yang berbentuk animasi yang di dalamnya ada gambar, audio, video, animasi, dan lain sebagainya, sehingga itu akan lebih cepat mencerna untuk dipahami oleh siswa-siswa. Dan kita juga mungkin untuk melihat masalah-masalah mengenai pemanfaatan teknologi itu, kita akan terjun juga ke lapangan, kita akan bertanya mengenai tentang infrastruktur, keterampilan teknologi di sekolah itu bagaimana, apakah tingkat keterampilan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi itu sudah memadai di sekolah tersebut, atau ada hambatan dalam penggunaan perangkat atau aplikasi di sekolah itu. Mungkin itu saja mengenai topik yang saya sampaikan, Pak, ataupun ide-ide yang mungkin itu masih akan kami rancang. Mungkin ada masukan, Pak? Ya, terima kasih. Bagus, Rubiansyah, bagus sekali ide-idenya. Ya, topiknya sama dengan kelompok 39, tidak apa. Tapi itu udah adaptasi seperti tadi. Ya, bagaimana siswa sekarang belajar supaya menarik, ya tertarik dia belajar, dan apalagi latar belakang adik itu. Tapi supaya ada masalah yang tergini, ada dulu. Ya, kenapa ini dilakukan? Apa ini masalahnya? Apa kelebihannya? Ya, kok di sini ya diambil gitu, ya kelompok 40 ya pikirkan. Itu kan adaptasi teknologi dalam pembelajaran SD. Apa itu tentang apa adaptasinya gitu? Ya, itu artinya Dek, itu mesti gimana Dek nanti mengajarkan apa yang dibuat sehingga dalam mengajar tuh siswanya tertarik. Itu maksudnya nih. Udah punya gambaran apa nanti ya animasi komik digital banyak sudah. Ya, tentang apa yang mau diselesaikan, kan tidak mungkin seluruh ini di SD itu dengan digital misalnya, kan tidak mungkin apa itu. Nah, seperti saran Pak Dadi kepada kelompok 39 adaptasi, ya sekarang ini yang Pak sekian guru di kelas 1 itu dia sulit, artinya ada lambat siswa itu dia gini membaca gitu.
Nah, kadang-kadang 6 bulan dia sudah SD belum bisa membaca juga, ya dan sebagainya. Gimana dia membantu itu gitu. Nah itu kan suatu adik Robi misalnya dan kelompok 40 apa adaptasi teknologi itu untuk apa di SD, apa yang mau dipecahkan gitu. Siswa kurang menarik, dia pokoknya bosan dia belajar. Terus bosan apakah semua kita akan tangani kan gitu, kan mungkin semua. Nah, oleh karena itu Rubiansyah tolong lebih khusus lagi judulnya ya, topiknya itu judulnya lebih khusus lagi apa gitu. Ya, seperti saran Pak kepada kelompok 39 sehingga produknya ada dan ya seperti ini apa namanya menarik bagi anak ya, bagi anak yang meskipun umurnya baru 5 tahun 4 tahun dia sudah bisa membaca dengan menonton itu gitu misalnya ya. TikTok sekarang yang ini apa gitu ya, gimana kita membuat supaya menarik dia atau senang dia belajar. Silakan, tapi tidak semua masalah itu cari satu topik. Kan nanti yang lain juga kan berkembang. Yang lain. Nah gitu Rubiansyah. Punya ide apa rencananya, Dek? Kelompok 40? Apa rencananya? Mungkin rencana kami itu Pak akan membuat ide mengenai memaksimalkan teknologi ini dalam media video pembelajaran seperti bisa diakses di YouTube gitu. Dan tentunya perlu dilengkapi dengan animasi-animasi yang bagus, dengan sound-sound yang bagus dan Nah, materi-materi itu yang bagus. udah ada mata pelajaran yang dianu gitu maksudnya. Apa gitu, animasi kan anu jadinya tidak fokus di bidang apa, materi apa, kelas apa kan gitu. Gimana dia menarik supaya menarik? Apa disajikan kalau tidak fokus pada itu? Tidak punya ide, itu pelajaran apa gitu? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Rubiansyah, itu maksudnya. Nggih, Pak. Eh, Ya, ya misalnya mau meningkatkan motivasi siswa dalam belajar IPA itu misalnya atau PKN kan itu misalnya. Gimana dia ayam dalam belajar atau meningkatkan aktivitas melalui apa gitu. Adaptasi apa pemanfaatan teknologi apa gitu. nggih, Pak. Mungkin kami fokus ke materi IPA, Pak. Ya silakanlah. Ya, tapi supaya menarik betul-betul masalah itu gitu. Betul masalah. Kalau IPA itu apa masalahnya? Siswa ada contoh misalnya, siswa itu sulit ya memahami tentang proses apa apa namanya. Nah silakanlah Pak, tidak usah memahami. Jangan sampai hal itu sudah mudah dipelajari oleh siswa tanpa alat itu gitu maksudnya. Mudah dipelajari oleh siswa tanpa alat. Justru dengan alat yang dibuat itu menyulitkan, jangan. Supaya memang betul-betul menarik, lebih memudahkan di dalam mengajar. Ya, nah sama dengan kelompok 9, silahkan kelompok 40 membuat juga gini, membuat juga jadwal. Nah, anggap sekarang bimbingan, besok bimbingan, lagi berikutnya observasi. Ya, sampailah nanti yang hijau itu ada menyusun proposal. Nah, pertanyaan-pertanyaan lembar observasi itu seperti Pak katakan tadi. Ya, pertama dulu ya, datang ke sekolah, membawa surat pengantar, dan menemui kepala sekolah dulu, melapor apa tujuan kita, seberapa banyak, ya tujuan, seberapa lama, kemudian tujuannya itu untuk apa. Ya, lalu sudah itu nanti
guru nanti, siapa tahu kelas sekolahnya dia mempersilahkan guru mengajar. Ya, gurunya tanya, pelajaran apa yang sulit, materi apa yang sulit, bagaimana siswa dalam belajar, apa kesulitannya. Nah, itu ditanya. Ya, mengapa itu sulit? Ya, silakanlah ganti. Dan observasi juga. Ya. Guru mengatakan bahwa siswanya pasif, betul enggak? Ya, siswa pasif, coba diamati. Ya, observasi itu. Itu Pak lihat nanti. Guru siapa diamati, jam berapa, apa yang disajikan oleh guru. Betul Pak lihat. Jangan di awang-awang nanti. Gitu. Ya, itu. Silakanlah kalau sekarang dibuat lembar observasinya, apa yang bisa persiapan ya lembar observasi dan surat pengantar. Tapi kalau besok lagi 2 hari misalnya sana, jangan langsung observasi. Minta izin dulu kepada guru, Bapak Ibu guru, besok saya mau mengamati Bapak Ibu mengajar. Nah itu misalnya, janganlah banyak-banyak di sana, paling banyak berdua lah, 3 1 orang bagus, berdua paling bagus. Jangan 5 orang satu kelas itu diamati. Kadang-kadang tidak ada tempat duduk dan sebagainya kan. Kalau berdua kan ada tempat duduknya digeser. Sudah bisa dipahami kelompok 40? Bisa, Ya. Pak. Ya, kok semangat ya, semangat nih. Jangan sampai ini. Pikirkan juga supaya ada produk apa ya gitu. Ya itu seperti tadi dikatakan penanganan bullying. Nanti apa ya produknya Pak, pikir itu. Apa ya produknya berupa banner-banner itu apa gitu, boleh sih gitu. Atau apa gitu. Ya silakan. Seperti itu. Apalagi ya, 8 itu stunting itu kalau salah ada ya. Ada sekolah apa ya, yang ada anak berkebutuhan khusus di sekolah itu, bagus itu. Di SD apa tadi Rubiansah? Kami di SDN 5 Kampung Baru dan SDN 6 Banyuning, Pak. SD Banyuning. Nggih, dan di SDN 5 Kampung Baru. Ya silahkan lah. Apalagi sudah Pak berikan ini. Silakan di screenshot nanti sebagai bahan laporan ya. Screenshot ini ya, di ininya. Sebab sudah bimbingan secara daring itu kan. Nanti kalau bimbingan bersama secara luring di kampus, foto juga screenshot terus, dipoto terus dilaporkan. Nanti supaya 1 minggu itu apa saja yang dilakukan. Ya, diskusi misalnya sebutkan itu. Ya, tanggal 14 saya diskusi menyusun hasil observasi dari jam ini ya 3 jam lah diskusi, isi di situ, isi itu. Diskusi artinya tidak di sekolah begini diskusi jam sekian itu isi supaya jamnya ya segala kegiatan itu mengunjungi sekolah, membimbing siswa dan sebagainya kalau ada semuanya dicatat itu 1 hari supaya tanggung jawabnya itu. Ada lagi Dek? Mungkin kami izin Pak untuk share-share Ya, silakan. mengenai jadwal kegiatannya, Pak. Ya, silakan Robin. Mungkin kepada rekan saya bisa bantu share-share. Nah, Ini ini Senin kalau tanggal 12 ya, yang hijau observasi ya oke. Tanggal 10, tanggal 11 kan diperbaiki yang
bimbingan ya apa sekarang bimbingan ya observasi. 14 apa buat mua itu apa? MOA itu seperti program kerja mitra tuh Pak. Oh iya silakan. Oh ya itu kuning oranye bimbingan lagi tanggal 16 ya silakan. Silakan. Yang jelas sudah itu proposal tanggal 24 lu terwujud proposalnya ya. Ya, kalau yang tadi kan 39 dia berapa kali buat proposal itu? Mungkin 2 kali itu Pak, mungkin ada nanti revisi Ya, mengenai ya, masukan gitu Pak. ya, ya silakan. Ya, silakan yang penting ada adik dulu. Supaya yang putih itu apa itu? Yang putih itu libur Pak. 30 31 21 28 itu apa? Nanti itu akan diisi mengenai bimbingan lagi Pak, Ya terkait isi proses. saja ya, isi saja Iya, Pak. jangan sampai kosong itu. Ya misalnya diskusi gitu, ya kerja diskusi mengerjakan proposal gitu kan. Ya adik ya jangan sampai hari kecuali libur, ada libur nasional tuh isi silakanlah merah diisi. Hari Minggu tuh diisi merah, hari libur diisi merah, itu nah ya supaya merah itu berarti libur. Terus sudah hari Senin, silahkanlah observasi, menyusun proposal, diskusi, bimbingan, observasi lagi, silakan. Ya, ini sudah sama dengan yang tadi sudah ya silakan ada warna-warnanya itu udah bagus itu. Ya, berarti keduanya sudah membuat jadwal, keduanya sudah memilih topik, cuma judulnya belum ada. Topik besar itu beda dengan judul intinya. Ya, judulnya itu mesti menukik pada suatu masalah. Ya, pemecahan masalah. Sudah, Dek? Izin bertanya lagi Pak. Silakan. Ini kan kita nanti akan observasi ke 2 instansi ya Pak, 2 sekolah. Ya, Nanti itu mengenai produk yang dibuat itu berarti ada 2 yang dibuat ya Pak, mengenai enggak, proyeknya. enggak, satu untuk berdua. Satu Satu produk untuk untuk dua uji coba, sana kan uji coba nanti. gitu Pak. Ya, Jadi kalau membuat contohnya seperti membuat media pembelajaran ya Pak. ya. Jadi itu hanya membuat satu aja Pak. Nah, makanya Pak katakan tadi kan, maksudnya satu ya untuk dua sekolah. Gitu Pak. Oh, ya maksud Pak gini, misalnya hanya dia cara mengatasi kesulitan siswa dalam memahami pencernaan. Kan itu saja itu maksudnya. Gimana supaya apa namanya ya, yang lebih besar lah. Seperti tadi Pak katakan lagi, sekali lagi Pak beri contoh, siswa kelas 1 itu sulit ya membaca, gimana kita mengatasi supaya ya lebih cepat bisa membaca gitu. Kan agak besar itu gininya. Jangan cara mengatasi apa kemampuan siswa dalam materi pencernaan, yaitu saja 2 kali pertemuan sudah habis. Kalau kemampuan membaca itu kan itu maksudnya Pak Dek. Itu apa itu yang dimaksud 1 kali pertemuan. Nah, sehingga produk yang dibuat itu nanti diterapkan di sekolah, cobalah. Betul nggak dia, kalau yang Pak sampaikan betul nggak siswa itu lebih cepat dia bisa membaca atau enggak itu ya tentu lebih dari sekali penggunaan kan. Ya tidak harus juga di dalam gini deh, tidak harus produk kita itu untuk di dalam pembelajaran enggak. Membantu siswa, entah dia di rumah dia misalnya dia buka-buka lagi video kita itu sehingga dia cepat bisa membaca gitu maksudnya kan gitu.
Kalau kita buat hanya untuk pembelajaran itu sudahlah kan, cuma itu saja. Jadi itu menurut Pak itu kurang ini produknya, kurang ginilah ya. Sehingga produk yang kita hasilkan itu bisa untuk semua guru di kelas 1 gitu. Itu maksudnya. Semua guru untuk kelas 1 dia. Dan siswa itu bisa dia seperti ini YouTube yang memandu dia gitu. Gimana? Tapi ada inovasinya gitu. Ini kan Pak penawan tapi dia punya ide lain silahkan. Itu sebagai contoh. Jangan misalnya siswa kesulitan di dalam apa gitu. Tapi sempit topiknya dulu. Ya jangan, kalau sempit juga kan tidak bagus. Gitu. Itu maksudnya, Dek. Izin bertanya, Bapak. Silakan, silakan, Dek. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya izin bertanya. Eh, Tadi Bapak Kelompok 40 ada apa kelompok ini? saya 39, Bapak. Oh, kelompok 39 ya, silakan. Iya. Jadi kita ke masing-masing sekolah ini itu ngambilnya satu kelas yang sama, misal di sekolah yang pertama kelas 1, di kelas yang kedua di sekolah yang kedua juga kelas 1, atau seperti yang Bapak tadi sampaikan, di sekolah yang pertama itu kelas rendah dan kelas tinggi, di sekolah yang kedua itu sama juga kelas rendah dan kelas tinggi tapi campur. Intinya Itu dia kan bagaimana? berlima ke sekolah itu usahakan ya semua kelas ada, usahakan paling enggak 1 sampai 5 lah kelas 6 kan enggak. Supaya kita tahu gitu. Kita kan belum tahu ini, kita anggaplah enggak tahu, jangan a priori dulu dari rumah. Itu kan a priori dulu. Ibu kelas berapa ngajar Bu? Ibu ngajar kelas 3, Dek. Terus nanya teman yang lain menanyakan guru kelas 5, sehingga dapat banyak kita gitu. Dari banyak itu mana yang mau kita ambil kan gitu. Kan gitu Dek ya. Ya ada yang menanya guru kelas 1, ada yang guru kelas 2, atau sekarang guru ini, besok lagi kan ke sana. Ngapain kita ke sana kalau enggak lagi kan gitu sambil observasi. Observasi memperkuat sebetulnya. Gimana ya guru ngajarin, nah itu misalnya guru ini ngajar benar siswanya kan itu kita deskripsikan itu deh, itu melengkapi hasil wawancara dilengkapi dengan observasi. Apa semua guru? Enggak sih semua guru, tapi kalau bisa ya ada kelas 1, nah, ada kelas 2 kan kita tak tahu, sehingga kalau kita banyak punya data kan mudah nanti yang mana mau diambil kan gitu ya, itu maksudnya ya. Kalau Oke, di Bapak, terima kasih. SD 1 kelas 1 sudah diwawancarai, di SD 4 kelas 1 enggak apa-apa kan, sama enggak masalahnya, berbeda enggak kan gitu. Kita punya data, itulah observasi itu kita anggap belum tahu, kita mencari data di situ, terus kaitkan dengan teori yang ada di jurnal misalnya di sini gitu. Nah, gitu. Sudah bisa dipahami tidak? Oke, sudah Bapak, terima kasih. Banyak kita wawancarai kan semakin banyak kita punya data. Bukannya nanti yang kita wawancarai semua nanti itu enggak. Yang mana yang urgen, yang mana yang penting. Misalnya ada masalah, anak-anak ibu ini malas-malas semua, orang tuanya dia enggak ngasih sekolah. Kalau gitu kan gimana kita mengatasi? Ya carilah yang sesuai dengan apa yang kita bisa atasi. Ya. Nanti ada masalah siswanya tidak mau belajar karena diajak orang tuanya ke sawah misalnya. Nah itu kan orang tuanya kita anukan aja. Ya
Yang mana kita pilih-pilih nanti untuk dipecahkan kan itu. Ya, kan gitu maksudnya. Nah, ini ada teknologi seperti Robiansah tadi, teknologi pendidikan silakanlah. Materinya PGSD, teknologinya Robiansah. Tapi ada yang di PGSD itu harus belajar gimana caranya. Coba mahasiswa juga sudah pintar-pintar sekarang mencari aplikasi-aplikasi itu. Sudah? Ada lagi? Iya Pak, dari kelompok 40 mungkin itu saja Pak. Ya, ini sudah Sudah cukup Pak. 1 jam ya, sudah 1 jam ya. Lain kali lagi bersama-sama tidak apa-apa. 1 jam untuk berdua kan didengar. Ya, silakan. Ada lagi? Apalagi topiknya sama, ya nanti judulnya berbeda. Topik dengan judul jangan sama. Nah, ini adaptasi teknologi dalam pembelajaran DSD. Nah, itu topiknya. Adaptasinya apa itu? Ya, sudah di screenshot nih. Mau diakhiri nih. Sudah, Bapak, sudah. Ya, sekian apa yang Pak bimbing, mudah-mudahan adik-adik yang juga sudah mendapat pengarahan dari Pak Ekan dan WD dan timnya itu bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Tapi Pak juga sarankan bagaimana tugas itu bisa diselesaikan. Itu maksudnya ya, jangan yang ini, yang sulit-sulit dicari. Yang mudah tapi mengena gitu. Ya, ya sekolah yang unik yang Pak maksud di sana sekolahnya ini rupanya unik. Nah, itu kan cocok bagaimana gitu. Itu sekolah unggulan, sekolah yang pokoknya ada khasnya gitu kan. Bagus juga. Nah, itu saja adik-adik semua apa bimbingan Pak pada pertama ini. Mudah-mudahan apa yang Pak berikan bimbingan bisa diadopsi gitu ya. Dan tentu bimbingan ini adalah tidak harus diikuti semua, silakanlah yang mana. Ya, adik yang lebih berinisiatif dulu. Tadi buatlah dulu pedoman observasinya. Pak koreksi sedikit-sedikit, udah kan gitu. Nah, itu saja apa yang Pak sampaikan. Kalau ada hal yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, mari kita tutup ya bersama-sama. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ye, Terima kasih Bapak. ye, terima